Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan perekonomian Indonesia, namun juga berdampak pada meningkatnya limbah medis berbahaya dan beracun atau B3 di tanah air. Berdasarkan data Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga 27 Juli 2021, limbah medis COVID-19 mencapai total 18.640 ton. Limbah tersebut berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat COVID-19, wisma tempat isolasi dan karantina mandiri, uji deteksi, maupun vaksinasi yang terdiri dari infus bekas, masker, vial vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, alat pelindung diri, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen hingga alkohol pembersih suap. Menanggapi penanganan limbah medis COVID-19 tanah air, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLHK, Sinta Saptarina, mengatakan limbah medis memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu infeksius alias dapat menular. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh KLHK, diantaranya menerbitkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah dari penanganan COVID-19 pada 12 Maret 2021. Pemerintah pun telah mengalokasikan dana sebesar 1,3 triliun rupiah untuk mengolah limbah B3 medis yang meningkat selama pandemi COVID-19. Salah satunya dimanfaatkan untuk membuat sarana insinerator atau pengolahan limbah. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya kapasitas menjelaskan dananya di Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh saya sampaikan di Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini kami coba untuk mengalokasikan pembangunan pengolah limbah medis yang skala besar di tempat-tempat yang memerlukan seperti di wilayah timur, di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, yang investornya jarang ada yang mau ke sana ya. Kami juga sebetulnya mendorong investor-investor untuk bisa yang seperti jasa Medifest ini juga jangan di Jawa dan Sumatera aja gitu loh, juga di luar Jawa seperti itu. Nah, selain itu kami tadi juga sudah kami tayangkan, kami coba ada dana alokasi khusus yang kami coba tawarkan kepada kabupaten kota untuk bisa pengadaan depo-depo kendaraan roda 3 atau roda 4 untuk mengambil limbah sampah medis dari isoman-isoman, lalu juga apalagi tadi ya, wheel bin yang besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan larangan pembuangan limbah medis infeksius ke tempat pembuangan akhir, membuat website untuk mengupdate laporan mengenai limbah medis dari jumlah hingga di mana tempat pembuangan limbah, serta menyelenggarakan webinar mengenai pengelolaan limbah medis COVID-19 yang baik dan benar. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI memperkirakan setiap harinya ada kurang lebih 383 ton sampah medis dari rumah sakit. Walau banyak limbah medis B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit di tanah air, Sekretaris Jenderal PERSI Lia G. Partakusuma mengatakan terkait alur pengelolaan limbah B3 medis COVID-19 yang berasal dari rumah sakit telah dilakukan. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni dengan menyemprotkan disinfektan hingga pemilahan sampah medis. Seringkali masker itu tidak dilakukan treatment dulu. Nah, harusnya masker itu juga dirusak supaya nanti tidak ada yang akan mendaur ulang. Tapi kalau di rumah sakit pada umumnya, ya tentu akan kita lakukan sesuai dengan protokol ya. Tidak semua rumah sakit memiliki incinerator ini. Di Indonesia, tadi disampaikan kurang lebih ada 122 ya incinerator yang berizin, karena incinerator ini harus ada izinnya, karena apa? Supaya tidak polusi ya. Tadi kan panjangnya aja tinggi cerobongnya sudah harusnya lebih dari 14 meter dan sebagainya. Jadi setelah kalau kita punya sendiri, kita olah di dalam, di rumah sakit. Kalau kita tidak punya incinerator tadi, maka kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Artinya ada perusahaan yang berizin juga. Nah, biasanya dijemput, ya namanya transporter yang berizin juga. Nanti kemudian dibawa ke tempat pembakaran, ya yang disebut kita pengelola limbah medis. Nah, nanti di sana akan dibakar. Laporannya harus sama. Berapa yang dicatat oleh rumah sakit, ya kemudian harus sama dengan berapa yang dibakar. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.